Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2002110110 kelas A1 Ilmu Komunikasi. Kepada yang terhormat Ibu Pupu Sri Bulan Sumayah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai kasus hak asasi manusia di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, kerusuhan 21 sampai 22 Mei 2019. Pada Mei 2019, tepatnya pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019, aksi massa berujung kerusuhan terjadi di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu, Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat. Pasca pengumuman pemenang pemilihan presiden Pilpres 2019, aksi massa tersebut berujung kericuhan di beberapa wilayah Jakarta Pusat, seperti Selipi, Pertamburan, dan Tanah Abang. Kerusuhan ini juga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Dari catatan polisi, ada 9 korban jiwa yang meninggal dunia. 4 diantaranya tewas akibat peluru tajam dan 5 lainnya diindikasi tewas karena hal yang sama serta benda tumpul. Amnesty International Indonesia juga menemukan setidaknya ada 4 korban dengan dugaan penyiksaan yang dilakukan personel Brimob saat kerusuhan pada 21 sampai 22 Mei berlangsung. Menurut saya, seharusnya masalah tersebut dapat dihindari, mengingat negara Indonesia adalah negara demokrasi yang seharusnya sebagai warga negara harus siap menerima apapun hasil dari demokrasi tersebut. Karena hal itu dapat mencoreng nama Indonesia sebagai negara demokrasi yang dimana demokrasi ini sudah berjalan cukup lama. Dan sebaiknya kepolisian tidak melakukan tindak kekerasan dalam menangani hal tersebut. Masih ada cara lain yang dapat pihak kepolisian lakukan, misalnya dengan melemparkan gas air mata ataupun yang lainnya. Yang kedua, kasus mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Haluleo Kendari menyalakan lilin di lokasi tertembaknya 2 mahasiswa di Jalan Abdul Silondai, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, terdapat 2 korban yang tewas, yaitu Randi berumur 21 tahun dan Muhammad Yusuf Kardawi berumur 19 tahun pada Kamis 26 September 2019. Kekerasan terhadap aksi mahasiswa dan pelajar tersebut terjadi pada September 2019. Kerusuhan yang berujung terjadinya kekerasan terhadap mahasiswa oleh aparat keamanan berlangsung di sekitar gedung DPR atau MPR RI dan kampus Atmajaya, Jakarta Pusat. Kerusuhan tersebut berawal dari aksi demonstrasi para mahasiswa seluruh Nusantara untuk memproses pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan penundaan pengesahan RKUHP. Mereka berkumpul di gedung DPR RI untuk mendesak tuntutannya tersebut. Semula aksi yang berlangsung damai-damai saja, itu menjadi ricuh pada sore hari dan berujung bentrok dengan polisi. Polisi juga diketahui menyisir sejumlah lokasi untuk menangkap para mahasiswa tersebut. Dalam kasus ini bisa melihat dari wujud mahasiswa sebagai kontrol sosial, di mana mahasiswa dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Akan tetapi, alangkah baiknya dalam penyaluran aspirasi tersebut, mahasiswa dapat menyampaikan dengan cara yang baik agar tidak terjadi kericuhan dan aspirasi yang disampaikannya pun dapat didengar oleh pemerintah. Yang ketiga, terdapat kasus penggusuran pemukiman Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Seorang warga menangis histeris saat penggusuran pemukiman Taman Sari di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 12 Desember 2019. Upaya penggusuran tersebut berakhir ricuh setelah Satpol PP memaksa warga dan aktivis mahasiswa untuk mengosongkan tempat tinggalnya di lahan sengketa, di mana proses sidang sengketa lahan masih berlangsung di PT UN Bandung. Dalam sebuah video yang beredar, aparat kepolisian tampak memukul warga saat mereka mengamankan penggusuran tersebut. Seperti dikutip dari Tribun News, lebih dari 10 orang ditangkap pihak kepolisian saat kericuhan di kawasan Taman Sari, Kota Bandung pada Kamis 12 Desember 2019. Aparat kepolisian melakukan penyisiran hingga ke dalam pertokoan Balubur Town Square, Baltos, Bandung.
Penangkapan sejumlah orang tersebut diduga karena melakukan perlawanan dan mulai melakukan pelemparan terhadap pihak kepolisian. Saat dilakukan penyisiran, beberapa orang berhamburan ke dalam pertokoan. Proses penyisiran dilakukan selama setengah jam. Pada kasus ini, pelanggaran HAM di kasus ini yang dilakukan oleh aparat merupakan dampak dari ketidakrelaan penduduk setempat yang tidak mau tempat tinggalnya digusur, dan akhirnya mereka melakukan perlawanan hingga melakukan pelemparan terhadap pihak kepolisian. Hal itu membuat kepolisian melakukan tindak kekerasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.